Definisi istiqomah. Mungkin jika disebutkan kata istiqomah, umumnya kita pahami istiqomah itu konsisten. Amalan yang kita lakukan, dia berjalan terus menerus. Itu makna umumnya. Ternyata makna istiqomah di dalam penjelasan agama kita, agama Islam, itu maknanya luas. Bukan hanya maknanya konsisten. Walaupun hal itu baik. Para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Konsisten di atas kebaikan itu lebih baik dibanding 1000 keramat para wali. Karena istiqomah atau konsisten di dalam melakukan satu amal baik itu hal yang tidak mudah. Itu hal yang tidak mudah. Sehingga disinilah dipesankan oleh para ulama, diantaranya Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau mengatakan untuk kita istiqomah baca Al-Quran setiap hari. Alaika biqira'ah al-kitabil aziz kulla yawmin walau an taqra'ah juz'a au nisfa ma'a yasin mubarakah. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, kitab yang mulia, setiap hari, kata beliau, kulla yaum, 1 juz atau setengah juz. Ini pesan beliau, ada isyarat istiqomah setiap hari. Idealnya khatam Al-Quran itu menurut riwayat-riwayat yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idealnya itu 7 hari 1 kali khatam. Itu idealnya. Karena Nabi yang katakan kepada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, Nabi katakan, Iqra al-Qur'ana fi sab'in. Bacalah Al-Quran sampai khatam selama 7 hari. Dikukuhkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan paling afdalnya mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali khatam. Ini idealnya. Tapi saya rasa kita semua sulit melakukan itu. 7 hari sekali khatam. Tapi kalau gitu kita pilih opsi berikut. Opsi kedua, yang penting baca Al-Quran. Khatamnya itu kalau setiap hari berdasarkan wasiat dari Al-Habib Umar, setiap hari 1 juz, berarti 1 bulan sekali khatam. Gak mampu, setengah juz. Setengah juz berarti khatam Al-Quran 2 bulan satu kali. Ada yang mengatakan lagi, gak mampu, ya akhir 1 lembar 1 hari. Gak mampu, ya akhir minimal sekali Ramadan 1 kali khatam. Gak mampu lagi, la haula wala quwata illa billah. Kita kadang-kadang malu ketika membaca istiqomahnya para ulama, malu. Ada satu tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Itu diceritakan di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Istiqomahnya Abu Nu'aim, istiqomahnya Thabit Al-Bunani, mohon maaf.
Istiqomahnya Thabit Al-Bunani di dalam sholat tahajud. Beliau lakukan sholat tahajud istiqomah selama 40 sanatan, 40 tahun. 40 tahun gak pernah libur sholat tahajud. Malu. Ada juga disebutkan istiqomahnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf di dalam membaca Al-Quran. Satu hari 8 kali khatam Al-Quran. 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Nah, Thabit Al-Bunani walaupun istiqomahnya sholat tahajud selama 40 tahun, yang luar biasanya, setiap selesai sholat, beliau berdoa, Ya Allah, izinkan saya bisa sholat di dalam kuburan saya ketika saya sudah meninggal dunia. Allahumma in kunta a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholata fi qabrihi. Kata beliau, ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa sholat di dalam kuburannya, maka tolong berikanlah padaku agar aku bisa sholat di dalam kuburanku. Ternyata doa itulah yang beliau baca selama 40 tahun. Meninggal dunia, dibawa jenazahnya, dimasukkan ke liang lahat, pakai batu bata, mereka tutup liang lahat tersebut, satu batu bata jatuh. Ketika satu batu bata itu jatuh, ada di antara pengantar tersebut yang ikut memasukkan jenazah beliau ke liang lahat, dia melihat dari lubang dari batu bata yang jatuh itu di liang lahat, dia lihat ternyata jenazahnya hilang. Dan dia kagetnya luar biasa ketika melihat liang lahat itu luasnya sejauh mata memandang. Dia lihat ternyata di satu sisi dari liang lahat itu yang begitu luas sedang sholat jenazahnya Thabit Al-Bunani. Maka dia tutup kembali. Teman-temannya ada 2-3 orang juga menyaksikan hal itu. Mereka berinisiatif menemui keluarga dari Thabit Al-Bunani untuk menanyakan. Ini ulama-ulama terdahulu. Ini yang menguburkan juga termasuk para periwayat hadis. Yang mengantar jenazahnya itu termasuk rawi. Mereka datang ke rumah keluarganya hanya untuk menanyakan amalan apa yang dilakukan. Karena mau ikut. Kami lihat ayahmu, ketemu putrinya. Ayahmu sholat di dalam liang lahat. Apa yang dilakukan oleh ayahmu ketika hidup? Amalan apa? Maka sang putri menjawab, ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud. Dan ayah saya selalu berdoa kepada Allah selama itu agar Allah berikan rezeki kepadanya ketika meninggal dunia, diizinkan dirinya bisa sholat di dalam liang lahatnya. Namanya Thabit Al-Bunani, salah satu murid dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, bersahabat dengan Muhammad bin Sirin, tabi'in. Nah itu istiqomahnya 40 tahun sholat tahajud. Ada yang istiqomahnya sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Sholat berjamaah 5 waktu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bernama Sa'id ibnu Musayyib. Ia sholat selalu mendapatkan takbiratul ihram istiqomah 40 tahun di Masjid Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Nabi katakan dalam hadis, likulli syai'in safwah wa safwatu salat takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari, dan intisari dalam salat terletak di takbir yang pertama. Sampai kena musibah, kena bencana alam kota Madinah, pernah mengalami
bencana alam, masjid libur sholat di zaman itu. Tapi yang ada di dalam masjid hanya Sa'id bin Musayyib. Yang luar biasanya, beliau ketika ingin mengetahui sudah masuk waktu sholat, biasanya lewat azan. Ini muadzinnya juga tidak ada. Beliau datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meletakkan telinganya di atas pusaran kuburan Rasul SAW. Ketika sudah masuk waktu sholat, di situ akan terdengar suara azan. Dia katakan berarti sudah masuk waktu sholat. Dia sholat. Itu istiqomah, sholat berjamaah, tidak pernah telat takbiratul ihram selama 40. Kita harus mengakui diri. Saya masih jauh. Jujur-jujur aja. Allah suka orang yang jujur, jangan yang sok-sok. Berarti kita ini masih banyak kurang. Ngapain kita sombong? Kan Nabi katakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin yang lain itu menjadi cermin bagi diri kita. Kita bercermin, kita membaca orang-orang solihin terdahulu, bagaimana biografi hidup mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Maka seakan-akan kita sedang berkaca terhadap diri kita. Oh, ternyata pangkat saya ya di sini. Terus saya mau menganggap diri saya suci, menganggap diri saya mau harus dihormati orang, menganggap diri saya ini adalah seorang yang memang patut untuk dimuliakan, jadi malu sendiri. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 868 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah itu diceritakan Abu Yazid Al-Bustami punya murid berkaitan dengan hadis tadi saya bahas sedikit. Al-mu'min mir'atum mu'min. Orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Itu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi kabir, seorang wali min auliyaillah. Punya murid istiqomah, hadir pengajian, rajin. Pada satu waktu Allah berikan kasyaf ya. Ini muridnya. Ketika lagi membahas tentang hadis, yang teringat di benaknya, orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Di saat itu dia menatap wajah sang guru Abu Yazid Al-Bustami berubah jadi kirodah, jadi monyet. Di tengah-tengah pengajian, sang guru sedang mengajar, itu murid lihat gurunya itu berubah wujud jadi monyet. Di hatinya terlintas, wah, guru saya kok bisa begini? Berarti ada apa-apa ini guru saya, sehingga Allah perlihatkan guru saya seperti monyet. Itu dalam hatinya. Besoknya sudah tidak hadir lagi. Sudah menganggap ini guru pasti ada melakukan penyimpangan nih, sehingga Allah tunjukkan gurunya wujudnya seperti monyet. Maka Abu Yazid Al-Bustami bertanya, dia kenal guru muridnya itu. Bertanya, di mana Fulan bin Fulan yang biasa hadir? Mereka katakan tidak tahu. Tiba-tiba dia sudah berhenti. Beberapa hari lalu, sampai saat ini sudah tidak pernah lagi terlihat. Maka Abu Yazid Al-Bustami meminta kepada murid-muridnya yang lain untuk memanggil sang murid tersebut. Dipanggillah sang murid tersebut menghadap Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Abu Yazid bertanya kepada sang murid, kenapa engkau tiba-tiba libur, tidak lagi mengaji? Berbicara face to face, empat mata. Apa kata sang murid? Mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya lihat wajahmu berubah jadi monyet. Dan di dalam hadis Nabi kan Nabi isyaratkan orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Apa kata Abu Yazid? Saya cermin. Wujud yang kau lihat adalah cerminan dirimu.
Jadi kau lihat saya monyet, itu menggambarkan dirimu yang monyet, bukan saya. Kenapa? Karena di dalam suluk, di dalam menempuh ilmu agama, hatimu belum siap menerima saya sebagai guru. Buktinya apa? Baru lihat saya jadi monyet, kamu sudah tinggalkan saya. Padahal kau tidak tahu apa yang saya lakukan. Ada bukti gak saya punya melakukan salah, melakukan dosa? Berarti hatimu belum siap. Makanya Allah tampilkan wujudmu. Saya bagikan cermin. Dan yang di dalam cermin itu ketika melihat monyet, itu adalah dirimu. Itu yang dimaksud al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi istiqamah ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ada juga disebutkan keramatnya Habib Abu Bakar Al-Adili. Kalau bicara bab keramat, kita harus imankan akal kita. Yang nama juga keramat kan tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan namanya keramat. Kalau masuk akal bukan namanya mukjizat. Itu di dalam manaqib Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Idrus, atau terkenal Al-Habib Abu Bakar Al-Adili. Itu dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam 6.000 kali. Gak masuk akal nih. Ya bab keramat. Imam Nawawi juga kan gak masuk di akal. Ngarang kitab banyak, umurnya meninggal 40 tahun. Dengan kitab yang begitu banyak, kapan belajarnya, kapan nulisnya? Dengan waktu yang sibuk ngajar sana sini, ibadah sana sini, bisa mengarang kitab di konferensi dibandingkan dengan usia beliau, dengan kitab-kitab yang beliau tulis, itu tidak cukup umur. Dengan umur beliau tidak cukup. Gak bisa dilogikakan. Itu disebut oleh para asfiya barakatul waqt. Disebut dengan barakatul waqt, keberkahan waktu. Saya rasa juga yang 8 kali khatam juga itu bab keramat. Coba aja. Coba satu hari 8 kali khatam. Imam Nawawi sendiri mengatakan rekor tertinggi ulama yang mengkhatamkan Al-Quran. Setahu Imam Nawawi, beliau katakan di kitab At-Tibyan, kalau tidak salah beliau katakan 8 kali. Satu hari khatam Al-Quran. Tapi kalau dipikirkan lagi, oh ini bab keramat. Kalau baca 8 kali, 1 kali khatam saja. Kami pernah coba tuh. 1 hari khatam Al-Quran, pernah coba. Kita start dari subuh. Itu juga ganti-ganti. Ini 1 juz. Tapi bukan sekaligus langsung baca, tidak. 1 juz, nanti yang berikut lanjut. Juz kedua. Tapi sambil mendengar. Itu kita duduk dari ba'da subuh, asar baru khatam. Ya. Tapi ganti-ganti orang. Waktu di Kediri. Nah kalau 8 kali, wah. Jadi bab keramat. Ada istiqomahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan. Istiqomah baca Al-Quran. Di samping rumahnya dibuat liang lahat, dia khatamkan Al-Quran. Di dalam liang lahatnya itu sebanyak 7.000 kali khatam Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Qur'anu nurun, Al-Quran adalah cahaya fil qabr, di dalam kubur. Kalau 7.000 kali khatam Al-Quran, itu lampu stadion. Iya. Karena begitu banyak. Al-Quran kan cahaya di dalam kuburan. Makin banyak khatamnya, makin bercahaya kuburannya. Kalau 7.000 kali, lampu stadion terang. Kalau khatamnya 10 tahun 1 kali, yang 5 watt itu. Kadang dia mati, kadang nyala. Gitu. Ya. Tergantung daripada banyaknya kita membaca Al-Quran. Seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar termotivasi sebab mendapatkan riwayat Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita bisa mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali dalam liang lahatnya. Dibuat kuburan khusus untuknya, dikhatamkan 7.000 kali. Maka saya seorang laki-laki harus lebih daripada wanita tersebut. Dibuat kuburannya juga. Tiap hari turun baca Al-Quran, hatam, naik lagi.
Sampai anak-anaknya tidak enak hati kalau ada orang tanya mana Abah dalam kubur. Isu mati, karena ada masih hidup, lagi baca Al-Quran dalam kubur. Laporlah mereka ke ayahnya, Abah, ini tiap orang nanya Abah, kami dipikir kurang ajar. Ditanya Abah di mana? Ada dalam kubur. Pikiran mereka kami sumpahin Abah itu cepat meninggal. Maka sudah Abah naik. Dah, saya belum bisa nih. Itu wanita Robi Adawiyah dia khatam 7.000 kali. Lah Abah sekarang sudah berapa kali khatam? Sudah 7.000 kali juga. Nah, sudah selesai naik. Dah, itu kan perempuan. Masa Abah laki-laki kalah sama perempuan? Perempuan ada masa libur. Abah harus lebih dari dia. Ini disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau perkara semacam ini silakan kalian berlomba-lomba. Kata abahnya saya harus lebih. Dia libur perempuan. Masa Abah sama dengan perempuan? Akhirnya beliau khatamkan lebih dari Rawi Adawiyah dalam yang lain. 8.000 kali khatam Al-Quran. 8.000 kali khatam Al-Quran. Ada juga Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah istiqomah ketika masuk dalam penjara.